Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Selamat malam kefrater dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 8. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Yohanes Lado dengan NIM 171200002 berperan sebagai moderator, dan teman saya Octavianus Valegare dengan NIM 171200003 berperan sebagai pemateri 1. Dan saya Oswaldus Vazquez Leo, NIM 171200018 berperan sebagai pemateri 2. Baik, terima kasih. Langsung saja, kami dari kelompok 8. Selamat menyaksikan. 1. Pengertian penalaran tidak langsung. Penalaran tidak langsung adalah penalaran yang didasarkan atas dua proposisi sebagai premis kemudian disimpulkan. Dua proposisi tersebut adalah proposisi analitik dan sintetik. Yang pertama, proposisi analitik. Proposisi analitik adalah proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang sudah terkandung pada subjeknya. Contohnya, mangga adalah buah-buahan. Kata buah-buahan pengertiannya sudah terkandung pada subjek mangga. Jadi, predikat pada proposisi analitik tidak mendatangkan pengetahuan baru. Yang kedua, proposisi sintetik. Proposisi sintetik adalah proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang bukan menjadi keharusan bagi subjeknya. Contoh, pepaya ini manis. Kata manis pada contoh pepaya ini manis, pengertiannya belum terkandung pada subjeknya, yaitu pepaya. Jadi, kata manis merupakan pengetahuan yang baru yang didapat melalui pengalaman. Maka untuk mengetahui sesuai tidaknya dengan kenyataan empiriknya harus diuji terlebih dahulu. Dua, metode penalaran tidak langsung. Penalaran tidak langsung dibagi menjadi 3 bagian, yaitu induksi, deduksi, dan penyimpulan kausal. Yang pertama, induksi. Induksi adalah metode pemikiran yang bertolak dari kaidah atau peristiwa khusus untuk menemukan kaidah yang umum. Macam-macam penalaran induksi ada 3, yaitu generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat. Generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian. Contoh, pernyataan pertama, jika dibakar plastik akan meleleh. Pernyataan kedua, jika dibakar sedotan akan meleleh. Kesimpulannya, jika dibakar benda plastik akan meleleh. Yang berikut analogi. Analogi adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Contoh, pernyataan pertama, seorang bayi dilahirkan suci seperti kertas putih. Yang kedua, otak manusia sama halnya dengan sebilah golok. Yang berikut hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat adalah proses berpikir dengan bertolak dari suatu peristiwa yang dianggap sebagai akibat, kemudian bergerak menuju sebab-sebab yang mungkin telah menimbulkan akibat tersebut. Yang kedua, deduksi. Deduksi adalah penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum
atau penemuan-penemuan yang khusus dari yang umum. Macam-macam deduksi ada dua, yaitu silogisme dan entimen. Silogisme adalah proses penarikan kesimpulan secara deduksi. Silogisme disusun dari dua proposisi atau dua pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Dengan kata lain, bahwa silogisme adalah rangkaian tiga buah pendapat yang terdiri dari dua pendapat dan satu kesimpulan. Contoh, pernyataan pertama, semua manusia akan mati. Pernyataan kedua, Sinta adalah manusia. Maka konklusi atau kesimpulannya adalah Sinta akan mati. Entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung dan dapat dikatakan pula silogisme premisnya dihilangkan karena sudah sama-sama diketahui. Contoh, pernyataan pertama, proses fotosintesis memerlukan sinar matahari. Pernyataan kedua, pada malam hari tidak ada matahari. Jadi kesimpulannya, pada malam hari tidak mungkin ada proses fotosintesis. Premisnya di sini merupakan matahari, jadi mataharinya tidak disebutkan lagi pada kesimpulan. Yang ketiga, penyimpulan kausal. Penyimpulan kausal adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan atas hubungan sebab akibat. Penyimpulan kausal biasa juga disebut metode Mill karena metode Mill ini pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Inggris, John Stuart Mill, pada tahun 1806 sampai 1873. Metode ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama metode persesuaian, yang kedua metode perbedaan, dan yang ketiga metode gabungan. Metode persesuaian adalah metode yang apabila dalam beberapa peristiwa ditemukan suatu keadaan yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa itu merupakan sebab atau akibat dari peristiwa tersebut. Contoh, Ino makan buah A dan B dan ia sehat. Yang kedua, Ina makan buah A, B, C, ternyata ia sakit. Yang ketiga, Ito makan buah A dan B, ternyata ia sakit. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa buah C yang sama juga dikonsumsi oleh Ina dan Ito menjadi penyebab sakit. Yang berikut metode perbedaan. Metode perbedaan adalah jika suatu hal terjadi, kemudian suatu hal terjadi dengan keadaan atau kondisi yang sama, tapi hal yang terjadi berbeda. Contoh, yang pertama, Ino minum jus melon, jus apel, dan sedikit susu, ia keracunan. Berikut, Ina minum jus melon dan sedikit jus apel, tapi ia tidak keracunan. Yang berikut, Ino minum jus melon dan jus apel, dia tidak keracunan. Yang ketiga, metode gabungan. Metode ini adalah dengan mencari perbedaan dan persamaan dalam suatu peristiwa atau kasus. Contoh, Ino minum jus apel, jus mangga, susu dan madu merek A. Kedua, Ina minum sirup, susu, teh dan madu merek A. Yang ketiga, Ito minum kopi, jus apel, susu dan madu merek B. Baik, terima kasih Kefrater dan teman-teman semuanya. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 8 dengan tema penalaran tidak langsung. Kurang dan lebihnya kami kembalikan ke teman-teman. Mungkin ada yang kurang dan ada yang lebih, kami minta maaf. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Wow.